Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini bercerita tentang sebuah kisah juragan yang melakukan pesugihan ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu untuk kalian yang belum subscribe channel ini dulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk kita langsung saja mulai ceritanya. Malam seringkali memberikan ketenangan dan sebaliknya bencana bagi setiap manusia. Kesunyian malam menjadi pelengkap dalam meraih ketenangan. Namun, kesunyian juga bisa menjerumuskan ke dalam kesesatan. Semua tergantung pada apa yang ada di dalam hati setiap insan. Terkadang malam menjadi pengobat kegundahan jiwa, karena dalam sebagian malam itu doa manusia menjadi mustajabah. Awal bulan Desember tahun 2017 menjadi titik balik dari cerita gue. Ya ketika gue harus berjibaku dengan tugas kuliah yang hampir habis masa deadline-nya. Ketika malam demi malam terpaksa dihabiskan di warnet yang menjadi tempat tumpuan untuk mengerjakan tugas kuliah. Sedikit plagiat, yang penting tugas tuntas. Meskipun jarak warnet agak jauh dari rumah, di pusat kota salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan nama kota hasil tambaknya. Gue tetap semangat karena selain murah dan juga nyaman, dan yang tidak kalah pentingnya selalu ditemani sohib gue, yaitu kita sebut saja Ricky. Ricky adalah sahabat karib gue di SMA dan kami berteman sejak awal masuk SMA sampai sekarang. Karena kuliah di universitas yang sama tapi mengambil jurusan yang berbeda. Si Doi orangnya itu enak banget diajak temenan. Selain baik, dia juga pintar dan rajin. Doi punya watak yang keras, ya gerusa-gerusu dan tidak sabaran. Ricky ini sebenarnya, ya dia itu mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kelebihan itu ialah bisa melihat makhluk gaib atau bisa melihat hantu. Orang bilang dia itu adalah anak indigo, tapi sebagian orang bilang dia adalah titisan dari si embahnya atau leluhurnya yang konon adalah seorang pendekar. Wah, diam-diam tidak bisa diremehkan anak ini. Gue punya julukan ke Ricky, yaitu temannya demit atau temannya makhluk gaib. Beda dengan Ricky, meskipun gue sedikit bisa lihat barang-barang yang tidak kasat mata atau gaib, tapi gue sebenarnya orangnya sedikit penakut. Yang jadi anehnya, gue punya kemampuan untuk melihat barang-barang gaib itu sejak lahir tanpa harus belajar. Memang anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya, tapi juga terkadang bikin merinding tidak terkira. Di dalam warnet, malam itu warnet cukup ramai dijejali oleh hampir seluruhnya anak muda. Ada yang main game online, browsing artikel, ngerjain tugas, cari-cari artikel, dan bahkan ada yang buka bokep, tentunya pakai VPN kan teman-teman, meskipun harus diam-diam dan sedikit ditutup-tutupi. Sudah tidak memperdulikan lagi UU ITE yang membuat sebagian public figure meradang. Terdengar sayup-sayup lagu dari speaker kecil yang ditaruh di pojok atas ruangan, membuat suasana semakin gayeng dan juga nyaman. "Mas, panas nih, nyalakan kipasnya dong," pinta cewek yang duduk dekat penjaga warnet. Si penjaga langsung sigap menyalakan kipas angin yang ada di ruangan. Tidak ada AC, maklum warnet dengan tarif ekonomi. Dua kipas angin di atas plafon ruangan mulai berputar-putar memberikan sedikit tembusan angin mengusir panas yang ada di ruangan itu. "Mas, nanti tutupnya sampai jam berapa?" tanya Fandi kepada penjaga warnet itu. "Santai mas, masih lama jam 12, jawab penjaga warnet itu. Waktu itu masih menunjukkan pukul setengah 8 malam. Seiring bertambahnya malam,
Satu demi satu pelanggan warnet mulai meninggalkan tempat itu. Kami harus ngebut cari artikel buat tugas kuliah. Duh, capek banget rasanya. Tidak terasa sudah jam 12 malam dan tinggal kami berdua saja yang berada di warnet tersebut. "Mas, udah jam 12, waktunya tutup," tegur penjaga warnet. "Lah bentar mas, tinggal dikit nih," jawab gue sambil memelas. "Ya udah mas, saya tinggal cari kopi di warung dulu ya di depan. Titip warnet sebentar," ucap penjaga warnet itu. "Ah enggak mas, siap," jawab kami berdua. Penjaga warnet pun dengan tubuh kecilnya itu berjalan kontai, menahan kantuk keluar dari warnet dan membiarkan kami berdua yang lagi asik cari artikel. Suasana dalam warnet mulai mencekam. Hanya kami berdua, tidak ada manusia lain. Hembusan angin dari kipas meliuk-liuk menyelimuti seisi ruangan. Sepi, hening, tidak ada suara, bahkan dua speaker yang tadi menemani telah lenyap. Merinding, bulu kutuku mulai merasakan hati, seakan-akan ada yang mengawasi kami berdua. Tapi apa gue tidak tahu. "Rick, suasananya kok beda yo? Ada apa ini?" "Ah, opo sih? Nggak ono opo-opo. Nggak ada apa-apa," timpal Ricky. Kriek, kriek, blak. Terdengar samar-samar suara daun pintu kamar mandi di ujung ruangan. Kamar mandi kecil yang sangat kecil terselip di pojokan ruangan. Maklum engsel pintu jarang diberi pelumas dan harus ekstra keras menepang daun pintu kayu. Lampu di dalam kamar mandi mati, tapi ada bau aneh yang menyeruak. Rick, orangnya keluar, baunya amis," bilang gue sambil sedikit ketakutan. "Apa Ki? Yang ngintip dari kamar mandi. Biarkan, kalau ganggu ya kita tebas saja," jawab Ricky sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Di dalam kamar mandi samar-samar terlihat sosok hitam besar dengan mata merah melotot dan gigi runcing bersimbah darah menatap dalam ke arah kami berdua, seolah kami mangsa buruannya. Gue pun berusaha menutup mata rapat-rapat, sambil kemudian menyandarkan kepalanya ke punggung Ricky dengan sedikit ketakutan. Tidak biasanya makhluk seperti itu menghuni kamar mandi. Mata merah terbelalak terus-menerus menatap ke arah gue. Semakin dilihat semakin serem. Serem banget, gerutu gue sambil masih menutupi matanya. Ricky tidak menghiraukan bisikan gue. Kelihatannya merasa risih dengan kelakuan gue yang terus-menerus menempelkan mata gue ke punggung Ricky. "Cowok, agak geser Rick, risih loh," gerutu Ricky. Gue masih bertahan menutupi mata dan sembunyi di balik punggung Ricky. Hingga krek, suara pintu terbuka. "Sudah selesai mas," suara lirih muncul. Spontan gue terperanjat kaget dan terjatuh dari kursi. Penjaga warnet muncul dari pintu masuk tanpa memberi aba-aba dulu. Tentu saja kami berdua yang sangat kaget. Bahkan untuk gue bisa dibilang syok kala itu. Hingga gue tidak bisa mengendalikan posisi duduk yang nyaman. Takut, kaget, dan jengkel, keregetan campur menjadi satu. "Brak! Loh, kenapa mas?" kata penjaga warnet sambil berlari kecil menghampiri Ricky dan gue. "Nggak apa-apa mas, tadi sampean toh mas? Gue cuman kaget aja, tak pikir," kata gue sambil meringis menahan sakit. "Wah, begitu aja takut," saut Ricky sambil memapa gue bangun. "Iya mas, saya. Udah jam 1:30, waktunya tutup. Besok dilanjut lagi. Kami buka jam 7 pagi. Sorry ya," jelas penjaga warnet berbadan kurus itu. Kami bergegas mengambil flash disk dari tas kecil. Gue langsung tancapkan flash disk ke CPU dan mengcopy semua artikel dan kerjaan kami hingga tidak ada satupun yang tertinggal. Kerjaan kami malam ini cukup penting untuk tugas kuliah di masa depan kami. Setelah selesai beres-beres, gue ini menghampiri penjaga warnet dan membayar jasa sewa warnet malam itu. Gue sedikit lega karena banyak bahan yang telah kami kumpulkan. Kemudian kami langsung keluar dari warnet meninggalkan penjaga warnet ditemani makhluk penjaga kamar mandi. Semoga demit kamar mandi tidak mengetahui sang empunya warnet ini. Malam itu
sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi ataupun 1:30 dini hari. Ricky yang memakai motor jadul andalan membonceng gue kala itu. Malam semakin dingin, sunyi dan juga hening di setiap sudut tempat. Kami berdua sangat lelah seharian mencari bahan untuk tugas dari kampus di warnet. Ingin rasanya hati beristirahat sejenak. Gue berpikir untuk mencari warung kopi. Tapi malam itu gue berpikir mana ada warung kopi jam segini masih buka kalau tidak ke pasar. Rick, ayolah ngopi dulu ke pasar. Oke kalau gitu, timbal Ricky. Akhirnya kami pergi menuju ke salah satu pasar yang berada satu jalur dengan arah kami pulang. Lumayan jauh dari warnet tadi. Ricky memacu motor menerobos dinginnya angin yang menusuk tulang dan gelapnya malam, sambil membonceng gue di jok belakang. Gue berpegangan erat menahan dingin dan sedikit takut dengan kejadian di warnet tadi. Dari sini gue melihat pasar yang sudah ramai dengan penjual mulai menata dagangannya, dihiasi dengan gemerlap lampu hemat energi 13 wattnya. Yaitu pasar di Kecamatan X ya teman-teman, tempat sudah disamarkan. Pasar tradisional dengan sedikit kumuh dan juga becek. Pemandangan jalannya itu memang terlihat indah dari kejauhan. Biasanya orang-orang menyebutnya dengan nama Pasar Krempiang. Sesampainya di Pasar Krempiang, pasar sudah mulai ramai. Meskipun dinginnya malam masih sangat terasa menusuk tulang. Para pedagang atau bakul mulai menyiapkan dagangannya. Ada yang menurunkan dagangannya dari becak motor. Ada juga yang masih tawar-menawar di sebelah mobil pick-up. Mobil itu masih penuh dengan sayuran. Bahkan ada yang tertidur lelap di antara tumpukan dagangannya. Pemandangan yang cukup menakjubkan. Perjuangan seorang hamba demi menafkahi keluarganya. Sejenak, Ricky menghentikan motor bututnya di depan pasar tradisional sambil kepalanya tengok-tengok kanan kiri melihat situasi. Tampak agak jauh dari kami berhenti. Terlihat pedagang dan bakul sayur sedang bercengkrama. Terongnya ini per kilo berapa Kang? Tanya pembeli itu. Halah yuyu, seperti biasanya saja, jawab bakul sayur itu. Ya sudah, diangkatkan sekalian yo, pinta ibu pembeli itu. Siap yu, timpal Pak Bakul sambil menimbang dagangannya. Percakapan tersebut sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Akhirnya pandangan kami tertuju pada dua warung yang berada di pojok pasar. Ada perbedaan yang agak menonjol di antara dua warung tersebut. Warung yang berada di sebelah tempat parkir bercat kuning dengan penerangan yang cukup. Ya intinya dengan penerangan yang cukup terang pada kala itu. Dengan dilengkapi dengan free wifi, khas warung yang digandrungi anak-anak muda pada saat itu. Sedang satunya warung kopi biasa dengan penerangan agak redup dan kelihatan pengunjungnya orang-orang yang cukup berumur. Kami putuskan memilih warung yang itu saja. Untuk berngopi ria, di samping harganya murah ada wifi-nya juga. Warung ini menyediakan kursi kayu berbentuk L memutari meja utama. Sedangkan kursi dan meja kayu terpampang rapi di depannya berjumlah 4 set kala itu. Kami pun berjalan sambil mendorong motor butut Ricky ke arah warung kopi tersebut. Karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kami berhenti. Pengunjung saat itu sudah sepi, karena waktu sudah larut malam menjelang subuh. Hanya terlihat 3 orang pengunjung yang kuliah duduk di kursi utama. Sambil mengisap rokok dalam-dalam dan ngobrol satu sama lain. Suasana di malam itu sungguh tentram dan santuy. Meski tampak sepi, warkop itu bersih sekali dihiasi cahaya yang terang, menambah kenyamanan para pengunjung. Tujuan utama kami mampir di warung kopi tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menghilangkan rasa penat. Karena dari siang tadi hingga dini hari kami berkutat dengan tugas kuliah kami. Sungguh melelahkan dan ingin sejenak refreshing, ngegame dan juga ngopi. Gue ingat waktu itu kami pun tiba di warkop sekitar jam 2 kurang seperempat dini hari. Kami pun memesan kopi susu berdua. Meski sambil menahan lapar, kita ya tetap ngopi saja. Kopi susu 2, pesan gue pada penjaga warkop. Iya mas, tunggu bentar yo, jawabnya. Hanya itu yang bisa kami pesan, yaitu 2 cangkir kopi.
Masalahnya, uang kami hanya cukup untuk beli 2 cangkir kopi itu saja. Rokok pun tinggal 6 biji, dan itu pun lusut, tidak enak dipandang. Ya, begitulah nasib. Semakin pagi, pasar semakin ramai. Para pengunjung mulai berdesakan dan terlihat terburu-buru. Mereka adalah bakul-bakul yang membawa motor dan sepeda pancal. Mereka lagi kulakan untuk diajar kembali ke kampung sekitar. Sungguh riuh suasana pasar Kerembiang di pagi itu. Di warkop suasana semakin asik dan juga gayeng. Kami seruput kopi susu masing-masing diiringi kepulan asap dari rokok favorit kami, yaitu rokok GG atau gudang garam, yang sedang kami hisap dalam-dalam kala itu sambil menikmati suasana pasar di saat malam menjelang pagi. Hening tanpa ada suatu kata pun keluar dari bibir kami berdua, hanya kepulan asap yang menyebar di sudut tempat kami duduk. Saat minum kopi, gue merasakan pahitnya kopi diselingi manisnya susu yang sedikit demi sedikit kami seruput seperti suasana hati yang sedang gue rasakan saat ini. "Gimana, Rik?" tanya gue. "Gimana apanya?" "Ya, hidup kita berdua. Kuliah jalan, kerja juga sudah. Tapi aku merasa masih kurang," tanya gue. Ricky hanya menatap kosong ke arahku dengan jawaban pendek yang terlempar dari mulutnya. "Oh gitu ya? Kamu itu cocok," ucap gue dengan kesal. Tapi Ricky tidak merespon sama sekali. Kemudian, "Rik, kok suasananya agak aneh ya?" tanya gue. "Aneh apanya?" "Ya biasa," jawab Ricky. "Rasakan hembusan angin malam ini, ada yang aneh. Kelihatannya bakal terjadi sesuatu," jelas gue dengan pelan. Angin berhembus pelan, namun tidak seperti biasanya. Perasaan Ricky juga demikian. Memang ada yang aneh dengan malam ini. Meskipun demikian, Ricky pun tidak menanggapi serius perkataan gue, karena lagi sibuk merasakan nikmatnya hisapan rokok penghabisan. Gue tetap memperhatikan suasana pasar dengan serius, seperti detektif yang tidak mau kehilangan buruannya. Ricky sebenarnya juga merasakan suasana yang aneh malam itu. Suasana samun bikin orang merinding saja. Biasanya ada makhluk gaib yang sedang jalan-jalan. Bulu kuduk pun terasa berdiri sendiri, meskipun Ricky tidak pernah merasa takut sama sekali. Sesaat gue tertegun dan pandangannya fokus ke arah kanan kepada sosok pria dewasa memakai baju dan celana warna hitam. Umurnya sekitar mungkin 40-an tahun. Dia berjalan dari arah parkiran pasar dengan tenang namun bertingkah agak aneh. Tangan pria itu berada di belakang pinggul dengan jari jemari saling berpegangan satu sama lain, nampak seperti posisi menggendong sesuatu. Ternyata pria itu menggendong seorang anak kecil dengan ciri tinggi 40 cm, berkepala botak, memakai kancut warna putih, berkulit kuning pucat. Anak kecil itu menengok ke arah kami berdua sambil tersenyum. Ricky mengira itu adalah anak pria tersebut, jadi Ricky sendiri tidak begitu peduli dengan anak itu. Tapi tidak dengan gue yang terus memantau gerak-gerik pria berpakaian hitam itu. Tiba-tiba, pria yang baru tiba itu berhenti di depan warkop di mana kami sedang ngopi dan menurunkan anak yang ada di gendongannya itu. "Ayo nak, waktunya bekerja," berita pria itu dengan suara pelan. "Nggih bos," jawab anak kecil itu sambil turun dari gendongannya. Percakapan mereka berdua terdengar samar-samar karena riuh para pedagang di pasar tersebut. Anak kecil itu pun turun dari gendongan tuannya dan diam terpaku. Gue terus memperhatikan mereka berdua dengan sedikit takut. Gue menggeser posisi duduk mendekati Ricky. Ricky juga terheran-heran melihat pemandangan tersebut. Seorang anak kecil yang dipaksa bapaknya untuk bekerja. Padahal kami berdua tidak pernah diperintah orang tua kami bekerja. Namun kami sendiri yang ingin bekerja untuk membantu beban orang tua. Kami menyadari kalau kami hanya berasal dari keluarga sangat sederhana yang ingin merubah nasibnya. Apa yang ada di benak bapak itu tragis sekali. "Ayo jalan, waktunya cari uang," perintah pria itu. Kemudian anak kecil itu pun mulai berjalan pelan ke arah para bakul yang sedang sibuk menjajakan dagangannya.
Gue jelas merasa aneh dengan kejadian itu dan tidak habis pikir dengan kelakuan pria tersebut. Tapi Ricky dengan sikap cueknya yang ya tentu saja sikap cuek tingkat dewa, tidak memperdulikan kejadian tersebut. Ricky merasa itu urusan orang itu bukan urusan kita dan kita tidak boleh ikut campur urusan orang lain. Dosa tentunya. Urus diri kita sendiri agar jadi manusia yang baik untuk dunia dan akhirat nanti. Seiring dengan hisapan terakhir rokok di tangan Ricky, akhirnya mata ini terpengaruh juga dan mulai memperhatikan gerak-gerik anak kecil yang sedang berjalan menuju ke kerumunan para pedagang. Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran gue mulai menambahkan kebenarannya. Anak kecil aneh itu berjalan mengendap-endap ke lapak pedagang ikan di pinggir jalan. Anak gundul tanpa baju itu pun pelan tapi pasti berjalan menuju ke arah belakang pedagang. Dia mulai berjalan mendekati pedagang tersebut dari arah belakang, santai tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Lama-kelamaan Ricky sama gue saling bertatap mata, saling memainkan kode curiga. Akhirnya kami seakan sudah sama-sama mengerti ada hal yang aneh di sekitaran pasar ini. Loh, apa itu Rick? Tanya gue pelan. Loh, tuyul itu cuk, tuyul. Udah, diam dulu. Jawab gue setengah kaget dan menunjuk ke arah tuyul tersebut. Gue minta Ricky untuk mengikuti gerak-gerik anak kecil tersebut. Gue akan mengawasi dari warkop saja, karena tidak tega dan sedikit takut kilahku. Ricky keluar dari warkop mulai mengawasi dan juga mengikuti gerak-gerik anak kecil itu. Terus mengawasi dan tidak mau kehilangan mangsanya. Ricky berjalan pelan-pelan mendekati tuyul itu untuk memastikan apa yang dilakukannya. Ternyata tuyul itu sudah mengambil satu lembar uang kertas dari tempat penyimpanan uang yang diletakkan di bawah dagangan. Tanpa ada hambatan sedikit pun, tuyul itu tersenyum sambil membawa hasil operasinya. Pedagang ikan yang menjadi korban tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap apa yang sedang terjadi pada dirinya. Setelah memastikan kelakuan anak itu, Ricky kembali menghampiri gue yang ada di warkop. Van, tuyul itu lagi operasi. Dia ambil uangnya pedagang ikan yang di ujung seberang jalan itu. Jelas Ricky. Loh, iya tah? Tanya gue memastikan. Gue lihat dengan mata kepalaku sendiri, Van. Asli itu cuk, sahut Ricky. Gue pun kemudian langsung mengarahkan perhatian ke arah tuyul yang lagi operasi. Dia masih berada di dekat pedagang ikan yang jadi korbannya. Memang benar perkataan Ricky pun tidak sabar dengan kejadian itu. Dia meminta gue untuk tetap duduk di warkop sedangkan Ricky akan menangkap tuyul sialan itu. Siapa tahu uang yang dia dapat belum dikasihkan ke tuannya. Hingga ya kita bisa palakin sekalian mumpung lagi bokek. Gue berdua emang lagi bokek banget, beli makan sepiring berdua pun tidak bisa. Tapi gue belum setuju dengan rencana Ricky. Wah anjir lo Rick, tuyul dipalakin, dasar gila, kataku. Ah bebas lah, biar tahu rasa tuh tuyul sama tuannya, kata Ricky sambil berjalan meninggalkanku sendirian. Ricky kembali lagi menuju pedagang ikan seakan-akan mau beli ikan. Tidak lama kemudian mataku ini tertuju melihat dari jauh. Sama-sama Ricky beneran menyeret sosok tuyul itu ke tempat kami. Ricky langsung mengikat tuyul itu di samping tempat duduk kami, tentunya dengan tali goib yang ia miliki. Tali goib tidak kasat mata yang hanya bisa diikatkan kepada makhluk tidak kasat mata. Wah anjir lu Rick, mau lo apain sih bawa gituan? Tanya gue. Ah diam cuk, kita juga lagi kere kan, kata Ricky sambil ngikat tuyul itu. Mau lo palakin bener tuh tuyul Rick? Dan lo bener-bener ngawur lo cuk, tanya gue agak keras kepada Ricky. Lo mana duitnya? Bagi sini, bentak Ricky pada tuyul itu. Nggak ada bos, jawab bohong tuyul itu. Kalau lu pengen hidup, serahin uang tadi atau lu kubakar di sini. Pilih mana? Ancam Ricky. Jangan bos, ampun bos, teriak tuyul itu ketakutan. Terlihat dari jauh pemilik tuyul tersebut berdiri celingak-celinguk dan jalan mondar-mandir mencari tuyul tersebut.
Seketika tahu gue dan juga Ricky, sosok pria itu dengan langkah cepat melarikan diri entah kemana. Gue berpikir, mungkin pria itu takut ketahuan karena jika warga pasar tahu hal ini, ya mereka pasti akan di masa satu pasar itu pada saat ketakutan karena diancam dibakar. "Mana uangnya? Kamu ambil dari mana uang itu, Cok?" tanya Ricky dengan nada tinggi. Ampun bos, aku tadi ambil di pedagang ikan itu," jawab Tuyul dengan ketakutan. Akhirnya tangan si Tuyul itu menyerahkan uang selembar 100 ribuan kepada Ricky dengan ketakutan dan gemetar tangannya. Gue dari dekat samar-samar, kelihatan lama-lama uang itu mewujudkan wujud aslinya sama seperti uang yang kita pegang seperti biasanya. Gue kaget karena baru seumur-umur baru sekarang tahu uang dari Tuyul benar-benar ada dan melihat dengan mata kepalaku sendiri. "Gila lu Rik, asli gila lu. Masa pencuri lo palak?" kataku sambil geleng-geleng kepala. "Ah bodo amat, yang penting uang ini bisa buat makan, lagian sudah lapar banget gue," kata Ricky. "Dan lo lapar gak?" tanyanya kepadaku. Kemudian Ricky memesan 2 porsi pecel ke warung sebelah. Hati merasa senang saat itu karena dapat uang untuk beli makan. Di sela kami makan, "Begini namanya preman malak setan, jangan orang susah saja yang dipalak," candanya dengan senyum. Kita makan dengan lahap waktu itu. Maklum lagi lapar berat, soalnya ya gua kemudian nambah 1 porsi lagi. Selain makan, gue lihat Tuyul yang tadi diikat sama Ricky sambil menyalakan sebatang rokok. Gue perhatikan Tuyul itu baik-baik, sepertinya ada sesuatu dengannya. Si Tuyul itu kemudian mulai komat kamit seperti dukun merapalkan mantranya, entah apa yang sedang dia perbuat. Ricky tidak menghiraukan sikap Tuyul tersebut sambil menenggak es teh yang dia pesan. Pagi-pagi gini minum es teh, sungguh aneh si Ricky ini. "Biarin, gak bakal lepas tuh setan, aman Van," jawabnya sambil melanjutkan minum es tehnya. Kepala Ricky menengok ke arah Tuyul yang terikat tersebut dan berjalan pelan menghampirinya sambil menunduk dan mendekatkan mulutnya. Akhirnya, dia curiga dengan kelakuan Tuyul yang komat kamit terus, seperti hendak memanggil tuannya. Lo mau panggil juragan lo apa?" tanya Ricky. Dengan terbata-bata si Tuyul ini menjawab, Iya bos, setan itu benar-benar harus dikasih pelajaran," gumam Ricky. Juragan lo siapa? Di mana?" tanya Ricky dengan suara keras dan tatapan marah. "Di daerah pegunungan bos, di ujung bos," sahut si Tuyul sambil menunjukkan ke arah selatan. "Di mana cuk, jangan muter-muter. Kalau ditanya itu yang jelas jawabnya," bentak Ricky. Dengan muka jengkel, Ricky ini berjalan meninggalkan Tuyul yang sedang terikat menuju ke warung sebentar untuk membayar makanan dan minuman dengan uang hasil palakan itu. Gue duduk dan juga hanya menikmati rokok sambil ngeliatin tingkah Ricky yang lucu kalau marah sama setan. Ya sambil senyum-senyum kenyang dan habis ini bisa tidur nyenyak. Sehabis bayar makan, gue dan juga Ricky nyamperin lagi Tuyul laknat itu. Ricky dengan tatapan marah dan melotot ke arah Tuyul itu. "Jawab apa enggak setan?" bentak Ricky lebih keras lagi. Di selatan pulau ini pak bos," kata Tuyul dengan tergagap dan ketakutan. "Sudah tidak usah banyak bacot. Mukamu itu cok, aku bakar saja ya. Kelamaan jawabnya kamu itu. Buat kesel saja intinya mukamu," kata Ricky sudah sangat marah yang siap membakar Tuyul tersebut. Jangan bos," rintih si Tuyul dengan muka pucatnya. Dia memelas dan mulai menangis. Si Tuyul pun mulai bercerita panjang lebar. Menurut pengakuannya, dia berasal dari selatan provinsi di Kabupaten X pada kali itu, Kecamatan X di Desa X juga, arah ke gunung dekat dengan laut. Ingat ya teman-teman bahwa tempat sudah kami samarkan. Dia terlihat pasrah sekali dengan nasibnya dan kelihatannya tidak berbohong. Mendengar cerita tersebut, Ricky kembali bertanya,
Lah, gitu jawabnya. Dari tadi kan enak ngomongnya, nggak usah muter-muter kayak kipas angin. Dasar setan, jawab Ricky dengan nada emosi yang mulai melandai. Aku bukan setan, bos. Aku tuyul, bos. Kata tuyul itu ingin membenarkan perbedaan dia dengan setan, dan ya seperti itulah. Sudah tahu aku, jancuk, kalau kamu itu tuyul. Itu tadi kelakuanmu yang kayak itulah. Kamu kalau bawel tak bakar sekalian ya, bentak Ricky dengan keras mulai emosi lagi. Sabar Rik, tuyul itu gak pernah makan bangku sekolahan, makanya sukanya ngeyel kayak lo. Canda gue untuk menurunkan emosi Ricky. Wah, wasem kamu itu Van, jawab Ricky. Sudah, gimana enaknya ini Van? Tuyul ini mau diapakan? Jelas yang bawa dia kemari itu tadi itu kan sudah kabur, tanya Ricky. Bawa ke rumah lo aja Rick, rumah lo kan kosong, pinta gue. Masuk juga saran lo Van. Ayo kita masukin botol saja nih bocah, cerocos Ricky. Kami berdua pun mulai mempersiapkan untuk memasukkan si tuyul ke dalam botol. Gue ambil botol bekas air minum dari dalam warkop. Ricky sudah bersiap-siap. Van, mana botolnya? Tanya Ricky. Sabar Rick, ini botolnya, sahut gue. Lalu kemudian, setelah Ricky dan juga gue sedikit ritual, akhirnya kami berhasil memasukkan tuyul tersebut ke dalam botol, yaitu botol bekas dengan menempel segel gaib tentunya. Dengan demikian, si tuyul sudah tidak bisa apa-apa dan yang penting tidak akan kabur. Tapi ada satu yang mengganjal di pikiran gue. Tuyul ini mau diapain? Ayo Van, kita langsung pulang. Kita urus tuyul ini di rumah saja. Lagian gue sudah ngantuk nih. Besok juga masih ada kuliah pagi, pinta Ricky kepada gue. Besok aja habis kuliah Rick, kita tentuin lagi nasib tuyul ini bagaimana, sahutku. Oke kalau gitu, sekarang pulang ke rumah sendiri-sendiri aja yuk, kata Ricky. Sip lah, lagian aku besok juga mau antar adikku sekolah dulu, jawabku sambil menguap karena menahan kantuk. Tidak lama kemudian kami berdua beranjak dari warkop tersebut untuk pulang. Ricky mengambil botol bekas air minum yang berisi tuyul dan menaruhnya ke dalam tas. Aku kemudian berjalan di belakang Ricky. Dia mulai menyalakan motor bututnya. Klek, klek. Motor tidak kunjung mau menyala. Gue juga heran, dari tadi motor tidak bermasalah, tapi sekarang tiba-tiba malah ngadat. Kenapa Rick? Cok lah, pasti tuyul kurang ajar ini yang bikin ulah, sahut Ricky. Kemudian dia mengambil botol yang ada di dalam tasnya dan komat kamit sebentar. Setelah itu motor mulai dinyalakan dan alhamdulillah bisa menyala. Dan kami pun kemudian pergi meninggalkan pasar Kerempiang itu. Pagi ini kami berdua berangkat ke kampus seperti biasa. Kami berdua juga kuliah seperti biasa, tidak ada yang berbeda. Sekitar pukul 4 sore, perkuliahan kami sudah selesai. Gue dan juga Ricky bergegas ke rumah Ricky yang tidak jauh dari kampus, ya cukup 10 menit dengan naik motor butut. Motor tua napas muda pun kita pacu dengan cepat. Sesampainya di rumah Ricky yang sepi, kami berdua langsung ke kamar Ricky. Terlihat posisi botol bekas air minum yang dihuni oleh tuyul yang masih tetap berada di tempatnya tanpa ada geseran atau pergeseran sedikit pun. Karena si tuyul jelas tidak mampu membuka segel gaib yang kami pasang tadi malam. Aman Van, kata Ricky sambil melihat botol. Oke, sip lah kalau begitu, jawabku. Botol tetap aman sama isinya saat itu. Masih terlihat tuyul kecil, lagi duduk sambil mendekap kedua kakinya. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya termenung meratapi nasibnya. Van, makan dulu yuk. Tak bawa ke depan semua ya makanannya. Lagian habis ini kita masih ngurus setan di kamar gue. Berat kerjaannya ntar, kata Ricky sambil berjalan ke arah dapur. Oke Rick, gue ngikut saja lah. Lo kan tuan rumahnya, jawabku pada kali itu. Suasana rumah Ricky tidak begitu besar. Bercat putih menghadap ke selatan nampak asri dan juga rindang.
Di rumah itu ada 1 kamar utama, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 kamar yang persis bersebelahan dengan musola keluarga. Aku pun sebenarnya boleh tinggal di situ. Aku dan juga Ricky makan di ruang tamu sambil mengobrol tidak tentu arah, ngelantur, dan ya suka-suka aku juga. Ternyata enak, Rick. Bikin kenyang dan tidak harus bayar. Celotehku. Ah, kamu itu, Van, bisa saja lu. Begitulah sahut Ricky. Selain makan, kita bersuci dahulu dan juga melakukan ritual menurut keyakinan kami. Sehabis itu, Ricky mengeluarkan botol berisi tuyul dari kamarnya dan kemudian dibawa ke ruang tamu. "Woi, bangun woi, molor mulu," kata Ricky sambil tangannya ini menggoyang-goyangkan botol bekas itu. "Aduh, bos, kaumku kalau malam kerja, bos. Kita kerjanya malam, siang ya kita tidur, bos," jawab tuyul tersebut dengan posisi tiduran. "Loh, kamu berani bantah, Yul?" jawab Ricky dengan mata melotot. "Sudah, Rick, biar aku saja yang tanya. Lo gak bikin selesai masalah, yang ada malah emosi mulu isinya," jawabku. "Yul, namamu siapa? Kamu punya nama kan?" tanyaku. "Iya, bos, biasanya juraganku panggil aku Andre," jawab tuyul itu. "Cowok lah, gila. Nama tuyul kok kayak nama artis. Asli. Wah, setan lo," gumam gue sambil sedikit tertawa. Tawa lebarnya Ricky. "Kamu di sini ikut siapa? Juragan kamu siapa?" tanyaku. "Ikut Pak Tikno, bos. Itu di desa X. Itu desa sebelah," jawabnya sambil duduk dengan menundukkan kepala pelontosnya. "Lo aslinya dari mana?" tanya gue lagi. "Ya yang kemarin itu, bos." "Oh, dari X itu ya?" tanyaku untuk meyakinkan jawaban yang tadi malam. "Bener, di kecamatan X ini ya?" lanjutku. "Bener, bos," jawabnya dengan kepala mangkut-mangkut ke depan. "Desa mana?" tanyaku lagi. "Desa X, bos. Yang ada gunungnya selatan desa pas langsung laut itu, bos," jawab tuyul dengan muka agak meyakinkan. "Rick, coba lo cek Google Map, ada nggak nama desanya di kabupaten itu?" pintaku kepada Ricky untuk cek valid tidaknya jawaban si Andre tuyul sialan ini. "Oke, Van," sahut Ricky. Interogasi pun berlanjut. "Kamu di sana itu mengabdi ke siapa?" tanyaku. "Ke Mbak Parmin, bos," jawabnya dengan pelan. "Setan kayak kamu di sana ada banyak?" tanya gue lagi. "Ya ada banyak, bos, macam-macam." "Oh gitu ya, seberapa banyak, Dre?" tanyaku. "Ya ratusan, bos, aku sendiri nggak tahu pastinya kalau sekarang," jelas si tuyul itu. "Ratusan lebih?" sahut Ricky sambil tertawa tidak percaya. "Memang ada peradaban di sana?" tanyaku. "Ya adalah, bos, kelas-kelasnya. Ada yang kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6. Tiap kelas mempunyai kemampuan ngasilin duit yang beda-beda. Misalnya nih, bos, kalau kelas 1 biasanya ambil maksimal sehari 100.000. Kalau kelas 6 mah bisa sampai 2 juta, bos, sehari," terang si tuyul itu. "Lo sendiri di sini itu sehari ngasilin berapa duit?" 200.000, bos." "Jadi kelas 2 dong lo di sana?" "Iya, bos, benar," jawab tuyul itu. Dan ketika gue interogasi si tuyul itu, Ricky sedang sibuk dengan HP-nya untuk mencari lokasi yang disebutkan oleh si tuyul. Tidak lama kemudian, "Van, ada nih desanya, beneran kata si tuyul itu," kata Ricky sambil pegang HP. "Sip lah," jawabku. "Yul, kira-kira bisa nggak aku sama Ricky ketemu sama Mbak Parmin di sana?" "Bisa, bos. Kira-kira minggu depan gimana?" tanya gue lagi. "Ya sebentar, bos, gue mau hubungin dulu sama Tuan Parmin dulu." Si tuyul terdiam sejenak sambil komat kamit. Sepertinya dia lagi jelasin nama Mbak Parmin kalau gue dan juga Ricky mau ketemuan. Gue menunggu sekitar 15 menit sambil liatin Google Map-nya yang ada di HP Ricky. "Jauh ini, Rick?" tanyaku. "Yovan, kalau menurut Mbak Google ini mah perjalanan sekitar 6 jam dari sini,"
Kemudian si tuyul ini menyela. "Bos, kata tuyul memanggil. "Ada apa sih, Yul? Sudah tah atau gimana?" "Sudah bos, Mbak Parmin adanya hari Minggu. Dia sudah siap bos dikunjungi," jawab tuyul. Gila bener nih orang. Mau ketemu saja pakai janjian segala. Tidak hanya dunia nyata yang butuh manajer, dunia gaib pun juga butuh ternyata. Hebat benar dunia ini ya. Gue terheran-heran. Kelihatannya gayung bersambut. Kita bisa ketemu tuannya si tuyul. Sekalian jalan-jalan agak jauhan dikit, biar si motor butut tambah sehat. Kami pun kemudian mulai menyusun rencana. "Gimana Van, lo minggu ini ada acara nggak?" "Nggak ada Rick, aman, free kok." "Sama dong, gue juga lagi free nih," jawab Ricky. Setelah interogasi dengan si tuyul ini selesai, kami pun berdua melakukan persiapan untuk pergi ke tempat X minggu depan. Gue sempat berpikir, nih tuyul suruh nyolong lagi apa gimana ya enaknya buat ongkos di jalan. Tapi gue kan gak ada kontak sama si empunya. Mending gak usah lah daripada kena karmanya. Minggu pagi pada tanggal yang sudah ditentukan, kami berangkat dari rumah Ricky ke daerah X dengan motor andalannya. Gue sangat berharap kalau motor butut itu bisa sampai ke sana dengan selamat, karena kami harus melalui tanjakan serem yang penuh dengan cerita magis. Tetapi Ricky sangat percaya diri pada kala itu bahwa tidak akan ada apa-apa yang bisa merintangi perjalanan kami berdua kali ini atas izin Allah, dan dia juga seorang mekanik meskipun ya amatiran. Perjalanan kami cukup panjang karena harus melewati gunung dan lembah. Motor kami harus menerobos hutan yang sangat sepi. Sesekali terdengar suara binatang dari dalam hutan. Motor gue terus berjalan stabil, tidak ngebut dan juga tidak terlalu pelan. Sesekali kami berhenti di tengah-tengah hutan sambil menikmati sejuknya udara hutan, dan kemudian meneguk air minum yang sudah kami siapkan. Bawa bekal biar tidak terlantar, hitung-hitung meniru anak-anak PAUD. Ketika kami berhenti sebentar di jalan yang membelah hutan untuk menghilangkan penat dan beranjak mau berangkat kembali, tiba-tiba motor kami tidak mau ataupun tidak bisa dinyalakan. "Wah, kita sudah disambut nih," gerutuku. Santai Van, gue tak izin dulu ya kalau cuma mau berkunjung," jelas Ricky. Ricky terdiam sejenak sambil komat kamit. Gue tidak tahu lagi bacaan apa yang dirapalkannya, tapi tidak lama kemudian Ricky ini menyuruh gue untuk menyalakan kembali motornya. Alhamdulillah motornya hidup kembali. Kami pun lanjutkan perjalanan kami kembali. Gue dan juga Ricky beberapa kali juga harus istirahat di SPBU dan juga masjid, sekedar meluruskan punggung kami. Kalau bahasa Jawanya itu ya neguk geger atau ngeluk geger. Yang lebih penting lagi biar si motor butut bisa istirahat dan sekaligus mendinginkan mesinnya. Perjalanan masih belum selesai. Setelah sampai di kota X, kami masih harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi ke desa si tuyul tersebut. Ternyata memang benar mulai dari kecamatan X menuju ke desa tersebut, jalannya yang ada nanjak terus. Seketika masuk desanya pun kami ya harus lewat jalan setapak. Untungnya kami masih bisa bawa motor dengan medan jalan setapak. Minggu jam 3:30 sore, setelah menempuh jalan setapak yang hanya bisa dilewati motor, gue dan juga Ricky berhenti di warung tengah perkampungan. Suasana desanya sangat asri, masih hijau dan nampak belum terjadi polusi pabrik. Beda dengan keadaan yang ada di kota. Kami pun sumringah dan singgah di warung tersebut dengan niatan istirahat, ngopi dan juga mencari informasi tentang Mbah Parmin itu siapa. "Pak, kopi hitam 2 ya Pak." "Oh iya Mas," jawabnya. Kami duduk di dalam warung dan kemudian mulai membakar rokok gudang garam kami. Beberapa menit kemudian kopi pun tiba di meja kami. Sambil menyeruput kopi hitam yang kelihatannya nikmat dan mantap,
Kami mulai tanya-tanya tentang Mbah Parmin. Pemilik warung sempat menanyakan tujuan kami berdua mencari Mbah Parmin. Menurut dia, banyak orang yang mencari Mbah Parmin dengan berbagai macam keperluan. Aku pun bercerita kalau kami berdua ingin ketemu beliau hanya untuk main saja dan tidak ada maksud apa-apa. Namun pemilik warung sedikit curiga dengan kami berdua. "Kamu mau beli apa di situ?" tanya pemilik warung itu. Dengan polos, aku tanya balik. "Loh, memang jualan apaan Mbah Parmin itu, Pak?" Kemudian pemilik warung dengan suara pelan menjelaskan sedikit tentang Mbah Parmin yang jualan tuyul, babi ngepet, dan masih banyak lagi. Intinya adalah pesugihan. Di kampung itu Mbah Parmin sudah terkenal dengan sesuatu yang berbau pesugihan. Masih menurut pemilik warung yang dari tadi duduk di kursi sebelahku, mengisahkan bahwa Mbah Parmin mempunyai akses langsung dengan para pemilik makhluk gaib tersebut dan menjadi orang kepercayaannya. Selain itu, Mbah Parmin juga sangat terkenal sebagai dukun sakti yang sering dimintai bantuan. Beliau juga tinggal jauh dari keramaian menyendiri di hutan. Gue merasa senang sudah mendapat sedikit info dan gambaran tentang siapa itu Mbah Parmin. Setelah itu, aku membayar kopi lalu kami pun melanjutkan perjalanan ke arah rumah Mbah Parmin yang sudah ditunjukkan oleh pemilik warung itu, ke arah ujung selatan dusun. Motor kami terhenti ketika sampai di rumah terakhir ujung dusun, karena hanya terlihat jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Kami memperhatikan sekeliling sebelah kanan kiri sudah tidak ada rumah lagi. Suasana semakin mencekam, bikin bulu kuduk berdiri. "Rik, kita hendak salah jalan ini. Kok tidak ada rumah sama sekali ya?" tanya gue ke Ricky. Tapi Ricky bersikukuh kalau jalan yang diambilnya benar dan meneruskan perjalanan kami. Di sekeliling jalan hanya terlihat tumbuh-tumbuhan kebun yang besar dan juga rumput tumbuh liar di sekitar jalan tersebut. Setelah hampir 15 menit perjalanan dari warung tadi, kami pun berhenti dan juga menghampiri seseorang yang lagi mencari rumput. "Maaf Pak, apa benar ini jalan menuju rumahnya Mbah Parmin?" tanya gue dengan sopan. "Loh bukan nak, pertigaan yang tadi seharusnya kalian belok kiri tidak ke kanan," jawab bapak pencari rumput tadi. "Matur suwun Pak," sahut gue. "Sami-sami nak, hati-hati ya," jawab bapak tadi. "Jancuk, iya kan Rik, gerutuku." Akhirnya Ricky memutar motor bututnya dan kembali menuju pertigaan tadi. Aduh, sudah susah payah kok ternyata salah jalan. Wah, bensin tekor nih. Sambutan yang cukup baik. Harus tersesat dulu sebelum meraih kemenangan. Perjuangan. Kami pun sampai ke pertigaan dan mengambil belokan ke kiri, seperti petunjuk bapak pencari rumput tadi. Semoga ini jalan yang benar. Akhirnya, di rumah ujung yang terakhir itu, gue dan juga Ricky memutuskan untuk turun dari motor dan bertanya kepada sosok lelaki parubaya yang sedang menurunkan pakan sapi di depan rumahnya. "Permisi Pak, mau tanya, Pak, rumahnya Mbah Parmin di mana ya? Katanya di pojok dusun ini," tanyaku. "Iya mas, benar di dusun ini. Rumahnya di atas lereng gunung itu mas. Tidak bisa kalau kamu bawa kendaraan," jawabnya sambil menunjuk ke arah lereng gunung tersebut. "Lah gimana Pak, saya mau bertamu ke rumahnya Mbah Parmin nih," sahut Ricky sambil memegangi motorku di depan. "Kamu titipkan saja motor kamu di sini mas, tidak apa-apa. Terus kamu jalan lewat sawah itu, lurus saja. Terus kamu ikut jalan kecil itu sampai bertemu rumah bambu menghadap ke selatan yang berada di tengah hutan," jawab bapak tadi dengan nada meyakinkan. Kami berdua memutuskan untuk menitipkan motor butut di rumah bapak tadi, karena menurut dia, orang-orang yang bermaksud mengunjungi Mbah Parmin biasanya menitipkan kendaraan di rumahnya. Masih cerita bapak yang berumur 40-an tadi, bahwa mereka biasanya melanjutkan perjalanan ke lereng gunung untuk menemui Mbah Parmin dengan jalan kaki.
karena memang kondisi jalan setapak dan hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Perjalanan menuju Bah Parmin memang sebuah perjuangan, meskipun dengan niat yang berbeda-beda. Ternyata perjalanannya cukup jauh juga. Waktu juga sudah sore. Matahari mulai redup dan jalan yang kami lewati masih jauh karena masih ada hamparan sawah luas yang harus dilewati. Setelah itu masuk jalan ke perkebunan yang lebat, baru masuk ke lereng hutan. Suasana hutan di sore hari tampak seram. Hari mulai gelap, tertutup tingginya pepohonan dan lebatnya hutan, apalagi suara hewan-hewan hutan yang saling bersaut-sautan, disertai kabut putih tipis mulai turun dari lereng itu. Hawanya pun sangat menusuk tulang karena dingin dan juga basah. Hutan lebat ini terlihat tidak ada jejak manusia yang tertinggal di sana. Kami pun kemudian menempuh jarak sekitar 3 kilometeran dari rumah penduduk terakhir. Sepanjang perjalanan dengan penglihatan gaib kami seperti sedang diawasi oleh makhluk-makhluk tidak kasat mata yang teramat banyak. Gue sedikit merinding dan tidak mau jauh dari Ricky. Tidak tahu kenapa tiba-tiba gue merasa mual seperti ada yang menusuk-nusuk perut gue. Gue kemudian tetap berjalan sambil menahan rasa mual tersebut. Gue terus memegangi perut yang tidak bisa lagi berkompromi. Gue menepi di bawah pohon pinus dan kemudian mengeluarkan semua isi perutku. Lega sekarang. Ada apa, Van? Kamu udah apa-apa? Tanya Ricky. Udah apa-apa, Rick? Gue masih kuat. Ayo, naik lagi. Jawabku. Ternyata semua yang aku rasakan itu adalah sambutan dari penjaga hutan. Sambutan yang tidak menyenangkan. Gue dan juga Ricky mulai lebih berhati-hati lagi dari sambutan-sambutan yang menyeramkan seperti tadi. Kami berjalan dengan penuh kehati-hatian. Sebelah kanan dan kiri gue terlihat jelas bahwa makhluk gaib yang sedang memperhatikan kami. Sesekali ada anak kecil lari-larian kemudian lenyap tidak tentu arah. Sungguh mencekam suasana waktu itu. Pancaran kuning sinar matahari semakin memerah, pertanda ia akan segera menuju peraduannya di sela-sela lebatnya hutan. Sedikit cahaya yang menyinari hutan ini menjadikan tempat favorit untuk tinggal bagi hewan seperti penyedot darah atau pacet atau lintah. Tiba-tiba terlihat ada sesosok wanita dengan pakaian serba putih duduk terdiam di atas pohon. Dengan rambut yang terurai panjang menutupi wajahnya, dia terus-menerus menatap ke arah kami. Semakin membuatku tidak berani lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat kami berjalan kaki terlihat dari jauh rumah seperti yang digambarkan oleh bapak yang kami titipi motor tadi itu mulai terlihat jelas. Kami sedikit lega karena tujuan kami sudah terlihat. Sekitar pukul 5 lebih sebelum maghrib atau surup, kami sampai di rumah Bah Parmin. Orang tua kita dulu bilang kalau surup ini tidak boleh keluar rumah, nanti ketemu Candi Olo. Waktu Candi Olo yaitu ketika matahari mulai terbenam, siang akan berganti malam. Pada waktu Candi Olo para pedagang menutup tokonya, para pengembala memasukkan ternaknya, dan lain sebagainya, semua kegiatan dihentikan. Pada saat itu orang-orang Jawa percaya ketika kita melakukan aktivitas keduniaan diyakini akan berdampak negatif pada aktivitas tersebut. Dan banyak juga yang meyakini di waktu itu para makhluk halus juga mulai berani memunculkan diri. Dari dekat kami melangkah pelan dan melihat rumah yang terbuat dari bambu, kayu, masih beralaskan tanah dan sudah beratap kenting. Kami pun memberanikan diri untuk mendekat ke arah pintu yang sudah terbuka. Nuwun sewu, assalamualaikum, permisi mbah. Mbah, cucumu datang mbah, ucap Ricky dengan sopan. Tidak lama kemudian tampak sesosok pria sudah berumur 80-an memakai udeng atau ikat kepala khas orang Jawa, berbaju loreng lengan panjang dan sarung hitam tanpa memakai alas kaki. Tinggi sekitar 165 cm. Berkulit gelap, terlihat pria tua ini sudah tinggi ilmunya, nampak dari pandangan gaib kami berdua.
Pria itu mendekat sambil memperhatikan kami dengan seksama. Ada tamu. Ayo nak, masuk. Nggak usah takut, katanya dengan senyum. Kami pun kemudian mengikuti Mbah Parmin untuk duduk di kursi kayu panjang di ruang tamunya, sambil melihat-lihat rumah yang terbuat dari dinding bambu dipadu dengan papan kayu tuanya. Terlihat rumah yang cukup sederhana dan jauh dari gemerlap kemewahan. Rumah tersebut mempunyai 3 kamar, 1 ruang tamu dan 2 ruang kamar tidur di belakangnya. Kamar mandi yang terpisah dari rumah utama. Terdapat 1 sumur di dekat kamar mandi itu. Setengah merinding juga kami lama-lama. Bagaimana tidak, rumah itu hanya sendirian, berdiri di tengah-tengah hutan dengan tumbuhan dan dikelilingi semak-semak yang sangat rimbun tanpa ada tetangga satupun. Dan kalau malam hanya diterangi lampu seadanya, lampu ublik atau lampu yang berbahan bakar dari minyak tanah. Sebagian masih tertempel di beberapa tiang utama dan ada yang di atas meja. Ada apa nak jauh-jauh ke sini? Kamu aslinya mana? Tanya Mbah Parmin yang sambil mencoba berjabat tangan denganku dan juga Ricky. Tidak ada apa-apa Mbah, ini loh, saya mau tanya, Mbah punya peliharaan makhluk apa? Tanyaku dengan pelan sambil menunjukkan botol yang berisi tuyul. Sebenarnya Mbah Parmin sudah tahu dan mengerti maksud dan tujuan kami berkunjung ke rumahnya. Sambil menatap tajam ke arah botol air minum yang kami bawa, Mbah Parmin manggut-manggut seperti mengerti tujuan kami, yaitu ingin membakar habis perkumpulan pesugihan di sini. Tatapan matanya menunjukkan rasa tidak terima atas apa yang akan kami lakukan. Namun Mbah Parmin bisa menyimpan kemarahan itu dari kami. Loh, kok bisa sampai di kamu anak itu? Tanya Mbah Parmin setengah kaget. Enggak Mbah, panjang ceritanya, jawabku. Akhirnya kami ceritakan panjang lebar kejadian dari awal di pasar Kerempiang, penangkapan hingga mengurungnya di dalam botol ini. Mbah Parmin hanya geleng-geleng kepala. Beliau menjelaskan bahwa makhluk gaib sejenis seperti itu yang banyak di rumahnya. Tidak hanya 1, 2, 3, tapi yang banyak sekali. Karena memang hidup si Mbah Parmin di rumah tengah hutan itu setiap hari dikelilingi oleh mereka dan berkewajiban menjaganya. Sungguh gaya hidup aneh yang sangat mengerikan. Sejenak kami hening di ruang tamu itu. Gue dan juga Ricky hanya saling pandang satu sama lain dan tidak berani berbuat macam-macam. Kemudian Mbah Parmin berdiri dan mengajak kami berdua. Seketika itu gue dan juga Ricky berdiri dan berjalan mengikuti Mbah Parmin dari belakang. Mbah Parmin membuka kamar pertama yang lumayan luas ditutup kelambu hitam. Redupnya cahaya lampu ublik menambah kengerian suasana di rumah tersebut. Di dalam kamar pertama kulihat ada 3 sosok perempuan dengan telanjang dada. Sedangkan di bagian bawah pusar hanya ditutup lilitan kain sewek atau kain batik. Secarik kain sewek itu hanya bisa menutupi kemaluan para wanita parubaya tersebut. Masih terlihat kemolekan tubuh-tubuh wanita itu. Ya, payudara dengan ukuran sedang menyembul dari tubuhnya. Mereka semua sedang berbaring di masing-masing tempat tidur sambil memejamkan mata dan kelihatan meringis menahan sakit. Sungguh miris melihat wanita-wanita itu hanya bisa lemah lunglai terbaring dengan kemolekan tubuhnya di atas amben atau tempat tidur tanpa daya dan asa. Mereka harus memberikan air susunya kepada anak-anak kecil yang sedikit pun tidak mempunyai hak itu. Tapi para wanita itu tidak berdaya. Mereka hanya bekerja untuk mendapatkan upah dari Mbah Parmin hanya untuk sesuap nasi. Kulihat dengan seksama dan mendekat pelan sekitar jarak 6 meter. Pemandangan yang terlihat sungguh sangat menyeramkan. Payudara mereka semua hanya mengeluarkan darah bukan susu lagi yang diteteknya. Setiap wanita itu harus melayani 4-5 tuyul tiap 3 jam sekali. Tuyul-tuyul itu mengerubutinya dan menetekinya satu persatu. Tuyul yang lagi antri menunggu giliran sangat asik memainkan kemaluan wanita itu. Menusuk-nusukkan jari jemarinya yang hitam ke dalam kemaluan wanita tersebut sambil cengengesan.
Sungguh menyedihkan hingga aku tidak kuasa untuk melihatnya. Wanita yang di ujung berumur sekitar 40 tahunan, yang di tengah ya sekitar 37 tahunan, yang paling dekat dengan pintu sekitar 32 tahunan. Mereka terlihat sangat mengenaskan kondisinya, sangat lemah dan tidak berdaya, dan wanita yang sudah berumur 40 tahunan juga sudah terlihat pingsan kala itu. Miris dan juga marah saat melihat sendiri kejadian itu. Rasanya pengen bakar semua penghuni makhluk jahanam di rumah Mbah Parmin dan menyelamatkan ketiga wanita itu. Dalam pikirku seperti itu. Dengan cepat Mbah Parmin menutup kembali kelambu hitam tersebut dan mengajak kami ke belakang kamar. Dia menunjukkan berbagai macam makhluk pesugihan, mulai tuyul, babi ngepet, pencuri beras di Jawa atau keblek, kuntilanak merah, genderuwo, dan juga lain-lainnya. Dan gue tidak tahu apa itu namanya juga karena saking luar biasa banyaknya. "Jancuk, kurang ajar Mbak Iki," bisik Riki pelan ke telingaku. "Diam, shh, diam," sahutku. "Ini semua daganganku nak," terang Mbak Parmin lirih dan memelas. Enggak Mbah," jawab kami berdua. Benar, sore hari mengerikan bagi kami, karena baru pertama kali seumur hidupku disuguhi pemandangan yang gila dan manusia gila seperti Mbah Parmin ini. Ya, aku hanya bisa bengong melihat semua makhluk setan ini. Ada yang bermain, lari-larian, bernyanyi, dan segala macam tingkah para setan tersebut. Ternyata lama juga kami mengamati hal yang tidak lazim tersebut. Gue dan juga Riki diajak Mbah Parmin kembali ke ruang tamunya. Kami duduk berdampingan dan tidak lama Mbah Parmin menyuguhkan hidangan kopi hitam. Tatap kami curiga terhadap kopi tersebut. Soalnya pengalaman kopi yang disuguhkan di tempat beginian banyak yang dikasih guna-guna. Dengan memecah keheningan di ruang tamu, Mbah Parmin membuka obrolan dengan mempersilahkan kami untuk meminum kopi hitam yang telah disajikan. Gue sama Riki hanya bisa diam dan mengangguk pelan saja. Kami berdua sama-sama kembali menyulut rokok gudang garam kesukaan kami. Mbah Parmin juga terlihat membakar rokok lintingan dari penutup jagung atau klobot bahasa Jawanya, sekedar untuk mencairkan suasana yang tegang sejak kedatangan kami. "Nak, aku minta tolong jangan marah. Ini usahaku nak. Perempuan 3 yang di dalam kamar belakang tadi itu ya kerja ikut aku. Ya tak bayar tiap bulan nak. Ini memang usahaku dari dulu," jelas Mbah Parmin. "Terus mau Mbak gimana?" tanya Riki dengan nada kecut. "Sebentar ya nak, tak ceritai dari awal," jawab Mbah Parmin. "Silakan Mbah, aku mempersilahkan." Kemudian Mbah Parmin mulai bercerita tentang hal perdagangannya. Semua itu dimulai dengan adanya perjanjian sama Raja Iblis di gunung ini. Perjanjianku memakai tumbal berupa kepala hewan, biasanya ya kepala kerbau, kepala sapi, atau kepala kambing. Itu juga tidak pasti tiap tahun. Permintaan sang Raja Iblis itu berbeda-beda yang dimintanya, tapi tidak ada tumbal yang memakai manusia. Gue jadi pengen tahu seperti apa Raja Iblis itu. Gue penasaran banget. Setelah Mbah Parmin selesai bercerita singkat, gue meminta tolong untuk bisa dipertemukan dengan Raja Iblis junjungan Mbah Parmin. Kemudian Mbah Parmin terdiam sambil komat kamit sendiri, layaknya orang yang sedang berkomunikasi. Kami berdua sabar menunggu hingga Mbah Parmin mempersilahkan untuk menemui Raja junjungannya. Gue kasih isyarat ke Riki untuk menemui Raja Iblis dengan meraga sukma karena yang akan kami temui adalah makhluk gaib. Artinya, hanya sukma kami yang pergi sedangkan raga tetap di tempat Mbah Parmin. Kami terdiam sementara untuk melepas sukma ini. Intinya kami ingin mencari siapa iblis itu sebenarnya. Jika mata batin indera keenam sudah terbuka dengan sendirinya, dengan mudah kita melakukan hal itu. Kita bisa melakukan perjalanan tubuh halus ini. Untuk meraga sukma juga harus dibutuhkan latihan dan harus ada gurunya. Terkecuali bawaan dari lahir atau anugerah yang didapat dari Tuhan. Istilah keagamaan itu adalah ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Sang Pencipta tanpa belajar dari manusia.
Sukma gue dan juga Ricky melayang dengan cepat menuju ke puncak gunung dan masuk ke dalam kerajaan Raja Iblis yang terlihat sangatlah besar. Saat itu gue sama Ricky langsung berada di depan pelataran singgasana Raja Iblis. Raja Iblis gunung itu mempunyai badan besar dan tinggi kulit berwarna merah menyala. Mukanya seperti kuda bertanduk dua panjang, berjambang warna merah, hidung yang besar dengan tatapan mata merah tajam. Raja Iblis juga membawa trisula berwarna kuning kemerahan menyala seakan ada api di sekelilingnya. Raja Iblis ini hanya memakai celana pendek khas Raja Jawa dan selempang warna hitam di punggungnya. Di pergelangan tangan dan kakinya terdapat gelang emas serta mahkota khas raja di atas tanduknya dan tanpa alas kaki. Hal ini memang terlihat mengerikan sekali. Tapi semua ini hanya terlihat di alam gaib saja. Raja Iblis didampingi oleh banyak permaisuri yang cantik-cantik dan para pengawal kerajaan yang kelihatannya tangguh dan kuat. Para budaknya juga sangat banyak. Kelihatannya seperti manusia yang pernah membuat perjanjian dengan Raja Iblis, sehingga para manusia itu harus rela menjadi tumbal dan mengabdi pada Raja Iblis selama-lamanya. "Hai anak manusia, berani-beraninya kau masuk ke istanaku," bentak Raja Iblis itu. "Kenapa harus takut sama makhluk macam lo, setan?" jawab Ricky dengan bedanya. "Ada perlu apa kamu datang kemari? Cepat katakan," bentaknya dengan marah. Wajah si Raja Iblis itu memerah dengan membawa trisula yang diselimuti api seakan siap menghunus kami berdua. Para pengawal raja pun bersiap-siap menghunus senjata tombaknya masing-masing dan tinggal menunggu perintah saja. Gue mulai takut. Bulu kutuku yang berdiri dan hanya berdoa saja agar bisa keluar dari istana ini dengan selamat. Tapi gue harus kuat dan kemudian menanyakan keingintahuan kami kepada Raja Iblis itu. Gue pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apa benar Mbah Parmin itu pengikutmu?" Begitulah tanyaku. "Benar. Mau apa kau? Jangan ikut campur urusanku, anak manusia," jawabnya dengan emosi dan mulai mempuncah. "Aku dan juga temanku hanya memastikan kalau kamu adalah tuan dari Mbah Parmin, itu saja kok," sahut gue dengan tenang. "Kalau adu kekuatan belum saatnya, nanti saja. Kalau sudah waktunya pasti akan kubakar kau, seperti membakar nenek moyangmu," kata Ricky yang mengancam si Raja Iblis itu. Setelah perkataan Ricky tadi, secepat kilat kami kembali ke jasad kami yang tengah duduk di ruang tamu Mbah Parmin. Dari kejauhan, terdengar sayup-sayup perkataan si Raja Iblis memperingatkan kami berdua. Kami kembali ke tubuh kasar di rumah Mbah Parmin. Kedua mata kami ikut terbuka pelan. "Bagaimana nak? Sudah ketemu sama rajaku?" tanya Mbah Parmin kepada kami berdua. Seakan-akan dia ini sudah tahu apa yang kami lakukan barusan waktu kami diam sejenak. Gue saling pandang dengan Ricky. "Sudah Mbah," jawab Ricky. "Kami sudah mendapatkan jawaban atas rasa keingintahuan kami. Kami bisa pulang dengan tenang." "Ini semua peliharaanku dari raja yang baru saja kalian temui tadi," jelas Mbah Parmin. "Kalau kerjaku bagus 20 tahun ini nak, kontrak sama rajaku tadi itu akan selamanya," tambah Mbah Parmin dengan bangga dan meyakinkan kami. Selama ini Mbah Parmin sudah menjual banyak sekali peliharaannya kepada manusia dengan satu tujuan, yaitu ingin kaya. Manusia tersebut adalah makhluk yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah SWT. Mereka selalu kurang hingga menghalalkan segala cara, bahkan sampai menggadaikan imannya. Gue menanyakan kepada Mbah Parmin sebenarnya bagaimana cara untuk mendapatkan tuyul peliharaannya. Menurut Mbah Parmin, syarat untuk memboyong tuyul tidaklah terlalu sulit. Pertama, dia harus sanggup menyediakan wanita yang bisa menyusui tuyul tersebut. Kedua, rumahnya nanti harus selalu dicat dengan warna cerah dan ngejreng. Dan ketiga, dia harus membayar uang mahar yang bervariasi dari 1,5 juta rupiah untuk tuyul yang kelas rendahan sampai dengan puluhan juta untuk tuyul yang kelas atas, karena hasil yang didapatkan tuyul tersebut juga berdasarkan kelas-kelasnya.
Itu penjelasanku supaya kamu mengerti, tapi kamu gak usah ikut-ikutan. Aku ngerti kalau tujuanmu kesini bukan untuk itu. Jelas Mbak Parmin? Dan iya Mbah, jawab kami berdua. Rumah Mbak Parmin mulai ramai. Bukan manusia tapi makhluk lain penghuni alam lain. Peliharaan Mbah Parmin mulai menampakkan diri dan juga sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang menatapku dengan penuh curiga, saling bercanda dengan teman sejenisnya, dan di pojok sesosok kuntilanak terdiam dengan rambut terurai panjang menutupi sebagian wajahnya. Pemandangan yang cukup menyeramkan. Suara binatang malam terdengar saling bersaut-sautan, membuat bulu kudukku mulai berdiri. Ayo Larik, kita kembalikan saja, pintaku dengan berbisik ke telinga Ricky. Ricky bergegas mengambil botol bekas air minum dan meletakkannya di atas meja. Sudah Mbah, ini peliharaan Mbah kan? Kami berdua mau menyerahkannya, tapi ada beberapa syarat, kataku. Aku pegang botol yang ada di atas meja tadi, sambil melihat ke dalamnya. Ternyata tuyul Andre terlihat sumringah karena mau ku kembalikan ke tuannya. Gue dan juga Ricky dari awal sudah merencanakan untuk menyerahkan tuyul tersebut dengan beberapa syarat. Dengan syarat itu, kami berharap Mbah Parmin tidak lagi sembarangan melepas peliharaannya. Apa itu nak? Tanya Mbah Parmin. Peliharaan Mbah jangan ada yang beroperasi di kecamatanku. Syarat yang lain nanti saya minta kalau ada waktu kesini lagi, ucapku dengan enteng meski dengan sedikit takut. Gue sangat kasihan dengan orang-orang di lingkungan kecamatan gue yang terus berjibaku untuk mencari nafkah. Pagi hingga siang, siang hingga malam, bahkan malam hingga pagi lagi, susah payah memeras keringat digunakan untuk mencari uang. Namun tuyul Andre dengan mudahnya mengambil yang bukan haknya tanpa harus mengeluarkan keringat sama sekali. Kondisi itu yang membuat kami prihatin, serta tidak mau ada lagi kejadian seperti yang ada di pasar Kerempiang. Sudah, kejadian itu yang terakhir. Kecamatan kami harus bebas dari tuyul. Iya nak, kalau mau kamu begitu, jawab Mbak Parmin menyanggupi. Gue pikir kegiatan jual beli setan ini sudah menjadi profesi Mbak Parmin. Sudah berapa orang beli dan juga transaksi di sini? Sudah berapa manusia yang disesatkan oleh setan-setan ini? Gue sendiri tidak tahu. Semua itu hanya sebatas pertanyaan di dalam benak gue. Kalau aku dan juga Ricky menghancurkannya sekarang, juga kasihan. Toh cari kerjaan sekarang kan juga tidak gampang untuk manusia seumuran Mbah Parmin dan juga wanita yang di belakang tadi. Demi mencari sesuap nasi, cara yang aneh juga dihalalkan seperti itu. Padahal manusia kan tidak kekal. Gue juga bingung, mau gimana lagi caranya menghentikan semua ini. Tapi gue juga bukan pahlawan. Kami berdua dari awal masuk hanya memandangi kopi yang disuguhkan, tanpa berani meminumnya karena masih khawatir apa yang akan terjadi. Masih menghisap rokokku pada kala itu. Bah, syarat yang lain nanti kalau kesini lagi saya akan sampaikan, kata Ricky mengulangi perkataan gue tadi. Syarat apa lagi ya? Gue hanya bisa termenung memikirkan syarat kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena sebenarnya gue dan juga Ricky tidak ada niatan apa-apa, hanya ingin mengembalikan si tuyul Andre itu. Namun untuk menghadapi orang semacam Mbah Parmin, gue dan juga Ricky harus jeli, penuh siasat dan tata. Tata maksudnya pede dan berani, sehingga tidak terlihat takut. Syarat jadi siasat. Oh iya, gak apa-apa nak, asal tidak terlalu berat syaratnya nanti dan tidak mengganggu usahaku ya, jelas Mbak Parmin. Gue hanya bisa mengangguk saja, tanda setuju untuk tidak membuat syarat yang berat-berat. Usaha Mbak Parmin yang menyesatkan manusia ini ternyata berkembang dengan pesat. Tiap hari tidak kurang dari 2 manusia sesat datang untuk menjalin perjanjian syirik dengan Raja Iblis dengan perantara Mbah Parmin. Zaman sudah digital namun tingkah manusia makin tradisional. Semuanya karena buta akan harta duniawi. Meskipun ramai pengunjung, Mbah Parmin tetap sekali-kali mengeluh kalau dagangannya juga pernah sepi. Alhamdulillah sepi, jadi makin sedikit manusia yang tersesat. Gak diminum nak kopinya,
Tanya Mbak Parmin dengan tangan menunjuk hidangan yang sudah disediakan. 2 gelas kopi yang tersedia di meja sejak kami datang masih utuh dan tidak bergeser dari tempatnya. Kopi sudah mulai dingin dan malam beranjak larut. Kami memutuskan untuk tidak meminum kopi tersebut karena takut kalau ada apa-apanya kami harus pamit. Sejak kami menghabiskan rokok, lalu bersiap-siap untuk pulang, sambil melirik ke dalam, gue masih bisa melihat para setan itu sedang bermain-main layaknya anak-anak. Raut muka Ricky juga nampak sangat kesal malam itu. "Mbah, saya pamit pulang dulu," kataku sambil menjabat tangan pria tua itu. Ricky pun ikut menyalaminya. "Iya nak, hati-hati di jalan," jawab Mbak Parmin. Kami melangkah keluar rumah dan berjalan dari tengah hutan yang menyeramkan. Namanya jalan di hutan. Terus maju tanpa menoleh ke samping kanan dan kiri. Kami mempercepat jalan di tengah hutan itu karena sayup-sayup pelan terdengar alunan suara gamelan yang semakin mendekat. Kami terus berjalan menyusuri jalan setapak yang licin dan penuh ilalang. "Bro, cowok," Ricky yang berjalan di depan gue terpeleset. Jalan setapak yang licin ditambah dengan suara-suara asing yang menyeramkan dan membuat kami tidak fokus. Gue pelan-pelan membantu Ricky untuk bangun dan meneruskan kembali perjalanan kami turun. Makin lama daerah semakin tidak beres. Mungkin semua orang yang ada di daerah ini aneh-aneh. Suasananya menyeramkan waktu itu. Semoga cepat-cepat sampai ke rumah yang kami titipi motor. Selama perjalanan kami serasa ada yang mengikuti dari belakang, tapi gue tidak peduli dan tidak mau ambil pusing. Kami tetap melajukan motor ini sampai ke rumah Ricky. Sesampai di rumahnya, gue istirahat sebentar untuk minum dan juga menghilangkan lelah karena perjalanan jauh. Setelah itu, aku pun pulang ke rumahku untuk beristirahat dan melanjutkan kegiatan di hari esok. Keesokan paginya aku sudah bisa menghirup udara di rumahku sendiri. Hati terasa senang dan bahagia tanpa memikirkan dagangan Mbah Parmin yang terkutuk itu. Gue jalan-jalan di depan rumah menikmati segarnya udara pagi hari, sambil melakukan pelenturan tubuh agar tidak merasa kaku dan cepat lelah. Selesai kegiatan di pagi itu, gue kembali ke dalam rumah. Kring, kring, bunyi suara HP di dalam kamar gue. Wah, itu suara HP gue. Emang ringtone-nya gue atur seperti HP jadul. Ternyata telepon dari Ricky. "Jancuk Van, aku tidak bisa bangun," rintih Ricky di dalam telepon. "Jagoan kok cemen," jawabku enteng. "Ya kemari yo Des, tolongin temenmu ini." Yo, aku berangkat." Pagi itu gue langsung pergi ke rumah Ricky untuk melihat keadaannya bagaimana. Gue tetap naik motor jadul sendirian. Sampai di rumah Ricky, kelihatan rumahnya masih sepi. Para penghuninya belum ada yang kelihatan di luar rumah. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Salamku yang cukup lama di teras depan rumah Ricky. "Waalaikumsalam," jawab ibunya Ricky dengan membukakan pintu ruang tamunya. Nak Fandi, cari Ricky ya?" "Iya bu," jawabku dengan tenang. "Langsung masuk saja Van, itu Ricky lagi sakit di kamar," jawab ibu Ricky. Kemudian gue langsung ke kamar Ricky tanpa basa-basi lagi. Pagi itu Ricky terlihat terbaring di tempat tidurnya sambil menahan sakit. Dia berselimut setengah badan, badannya menggigil, bibirnya tidak henti-hentinya mengeluh karena kesakitan. "Hey Rick," sapaku dengan berjalan dan langsung duduk di kursi samping tempat tidurnya. Elo Van, kok cepet banget datangnya?" tanyanya sambil menahan sakit. "Iya tadi ngebut kesininya," terang gue. "Gimana ceritanya elo bisa kayak gini Rick?" tanyaku. "Kemarin kan cuma jatuh kepleset doang," terangku. Kemudian Ricky cerita kalau dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya selain kakinya yang terpleset tadi malam. Semalam ia merasa bermimpi didatangi Raja Iblis pesugihan. Dia merasa diikat dan dihajar malam itu. Mungkin itu benar-benar ulah Raja pesugihan atau Mbah Parmin, kami pun tidak tahu. Atau ini hanya sebagai peringatan yang disampaikan Raja Iblis semalam.
Siang itu gue masih di kamar Ricky, langsung pamit ke rumah pembimbing kami. Gue berangkat sendiri waktu itu karena Ricky tidak memungkinkan untuk gue ajak. Gue ke rumah sang pembimbing untuk minta doa dan solusi atas keadaan Ricky tadi malam. Sebut saja pembimbing kami, namanya Abah Soleh. Rumah orangnya cukup dekat denganku. Pembimbing kami ini hanya sebagai membimbing dan juga penasihat atas kelebihan kami. Waktu gue sampai di rumah pembimbingku itu, suasananya sejuk dan juga agak sepi. Assalamualaikum, salam gue dengan mengetuk-ngetuk pegangan pintu gerbang besi rumahnya. Waalaikumsalam, jawab Abah Soleh dari dalam. Oh, Nak Fandi, masuk saja, tidak dikunci gerbangnya, Nak, jawab Abah Soleh yang sudah berdiri di depan teras. Maaf, Bah, saya mengganggu, kataku serta menjabat tangan beliau. Gak apa-apa, Nak. Sebenarnya ada apa kok tiba-tiba datang ke sini tanpa kabar-kabar dulu? Kata Abah Soleh disertai tangannya yang merangkulku mengajak duduk di terasnya. Jadi gini, Bah, Ricky sekarang sakit di rumahnya. Sakit apa, Nak? Tanya Abah Soleh. Waktu itu kuceritakan kejadianku dan juga Ricky menemukan tuyul itu, sampai akhirnya Ricky sekarang sakit. Beliau hanya mengangguk-anggukkan kepala seakan sudah memahami apa yang kami hadapi. Beliau langsung mengambil botol air kemasan dan mendoakannya saat itu juga. Oh, ya sudah, ini kamu kasih ke Ricky ya. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Tapi ingat, jangan ganggu urusan orang lain, karena itulah jalan yang dipilih oleh Mbak Parmin, jelas Abah Soleh. Iya, Bah, jawabku singkat. Waktu itu gue langsung pulang ke rumah Ricky untuk mengantar air yang didoakan dan pesannya oleh Abah Soleh. Sesamanya di rumah Ricky, gue langsung menyuruh dia untuk meminumnya dan mengoleskan ke seluruh badan bagian yang sakit. Saat kami berdua, gue sampaikan pesannya Abah Soleh ke Ricky untuk tetap sabar dan tidak mencampuri urusan orang lain. Setelah kejadian siang itu, 3 hari kemudian, Ricky sudah sembuh dari sakitnya. Kami berpikir inikah penyesatan manusia yang mencari jalan pintas untuk kekayaan tanpa mau bekerja keras sama sekali. Fenomena di negeri kita tercinta sampai kapan akan berlanjut? Tapi Mbah Parmin tidak mau disalahkan juga. Ya karena di sisi hukum ekonomi berlaku bagi dia. Di mana ada permintaan, di situ Mbah Parmin menyediakan. Kekayaan yang didapatkan dari pesugihan dan semacamnya sama halnya mengambil rezeki dari anak keturunan kita. Dan setelah tiada pun, para penyembah setan atau para pencari kekayaan dari jalan yang pintas akan menjadi budak abdi mereka. Maka kita harus selalu berdoa kepadanya dan meminta kepadanya, kepada Tuhan kita yang Esa, yang Maha Kaya dan Maha Segalanya, karena suatu saat ajal pasti akan menjemput kita. Gue dan juga Ricky memang harus introspeksi diri sebelum menilai orang lain. Kami juga akhirnya tidak mau ikut campur dengan urusannya. Mulai saat itu kami putuskan tidak lagi berhubungan mencampuri urusan dengan Mbah Parmin. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.